Oke, selamat sore. Kita jumpa lagi, sahabat Mahkamah Kebenaran dan netizen, hadirin sekalian, serta masyarakat seluruh Indonesia yang menginginkan kedamaian. Kita jumpa lagi. Saya Guntur Larimba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, Ketua Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran. Saya hadir di mimbar Mahkamah Kebenaran ini untuk menyampaikan edukasi terkait masalah hukum yang berhubungan dengan maraknya berita atau pemberitaan masalah penurunan baliho. Saudara sekalian, rekan sejawat, masyarakat seluruh Indonesia, mari kita berpikir secara waras. Kita terlalu banyak terserap energi hanya untuk mengurusi permasalahan pandangan hukum. Negara ini adalah negara hukum, meskipun kita adalah juga negara demokrasi, tapi berdasarkan hukum. Demokrasi itu mengenal namanya kebebasan, tetapi kebebasan itu ada aturannya. Rekan-rekan sekalian, para aktivis, ya, kemudian para pengkritis ataupun para pejuang kebenaran, para penegak hukum, mari kita gunakan akal kita yang sehat. Politik tidak bisa dicampur dengan agama, hukum tidak bisa dicampur dengan yang namanya agama. Jadi saya hanya ingin mengatakan, hukum adalah merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi bagi semua orang. Sedangkan agama adalah akhlak untuk bekal di hari kiamat. Ketika seseorang sudah meninggal, maka itulah gunanya orang menganut dan memeluk agama. Namun tidak seperti apa yang terjadi belakangan ini. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, saya prihatin sebagai putra bangsa asli pribumi. Saya merasa terpanggil untuk bersuara dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini. Karena saya lihat sudah banyak masyarakat kita, terutama generasi kita yang terkontaminasi dengan hasutan, dengan ujaran kebencian, dengan nasihat-nasihat menyesatkan. Hanya dengan berkedok khotbah agama, kemudian mereka mempermainkan yang namanya ketentuan. Saya sedih karena sudah mulai banyak masyarakat Indonesia yang tidak patuh pada yang namanya ketentuan. Sudah tidak ada lagi etika, sudah tidak ada lagi yang namanya sopan santun. Kenapa? Saya lihat bahwa anak kecil kayak seperti Bahar Smith, kemudian datang lagi Maher, datang lagi yang namanya pentolannya seperti Rizik Syihab, datang lagi yang namanya Yusuf Marta, datang lagi Haikal. Datang mereka semua seolah-olah mereka adalah penguasa di negeri ini. Saya sebagai putra bangsa, saya sedih melihat daripada sebagian saudara-saudara saya, orang tua saya, para pemuka dan tokoh-tokoh yang seolah-olah membolehkan adanya caci makian. Kita lama-lama menjadi bangsa yang tidak santun, tidak menghormati orang tua, tidak pernah menghargai yang namanya pemerintah. Padahal kita tahu pemerintah sekarang sedang berjuang untuk menyelamatkan negara ini dari namanya tekanan ekonomi karena pandemi. Tapi bisa-bisanya ya ada anggota dewan yang justru bukan bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk membela preman atas sama agama. Dari mana? Saya ini sebagai agama Islam, apakah seorang imam, ya, seorang ulama, seorang ustaz bisa menjamin hidup matinya orang akan masuk di surga? Dia sendiri aja belum tentu. Jangan mengaku-ngaku turunan Nabi. Saya pun juga turunan Nabi Adam. Kita semua adalah turunan Nabi Adam. Tapi kita tidak perlu pamer dengan Nabi siapa. Perilaku yang harus ditunjukkan. Sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, suka tidak suka saya harus berkomentar dari mimbar ini. Perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku,
TNI Polri adalah merupakan komponen negara yang akan selalu menjaga ketertiban. Jangan kalian ikut-ikutan nyinyir, ya, mengejek TNI Polri. Kalau nanti kacau negara ini, siapa lagi yang harus turun tangan? Pasti TNI Polri. Nanti kalau ada kecolongan, bilang lagi negara tidak hadir. Bagaimana bisa Anda seenaknya berbicara seperti ini? Jadi saya minta kepada para pakar, orang-orang pintar, hati-hatilah berbicara. Saya sebagai putra bangsa yang peduli terhadap negeri ini yang aman, merasa terpanggil. Saya mengajak seluruh, ya, masyarakat pribumi, putra-putri bangsa, mari jangan ikut tersesat. Apa itu mereka? Siapa mereka? Mereka hanyalah orang-orang dari Timur Tengah yang tidak tahan, yang lari dari sana karena di sana perang terus. Ya, jangan pernah percaya apa yang mereka sampaikan. Itu Irak, Syria, Suriah, Lebanon, bahkan Mesir hancur melebur gara-gara agama. Saya pikir ini nggak benar. Kita lebih enak ngatur sendiri rumah tangga kita masing-masing. Saya menghormati siapa saja yang datang berperilaku baik. Saya menghargai setiap orang yang memberikan ide-ide segar. Tapi saya akan melawan dan berontak ketika Anda mengusiki negara ini. Walaupun saya bukanlah sebagai orang yang punya kekuasaan di negara ini, tapi darah saya, darah tumpah darah saya adalah tanah tumpah darah saya Indonesia. Anda ini mengatakan ingin coba hotmannya Bahar Smith, seolah-olah membela rakyat. Siapa dia? Datang lagi Nur Sugi, seolah-olah rakyat dibela. Siapa dia? Apa prestasinya? Ya, datang lagi Maher, mengatakan Islam. Emangnya Islam kenapa? Saya juga Islam. Anda ngomong Islamnya, Islammu akan menjamin semua orang masuk surga. Dah ada ceritanya itu. Jadi gak usah terlalu banyak itu bacot. Kemudian orang-orang itu melecehkan orang, menghina orang, mengatai perempuan sebagai lonte. Ini apa? Dari mana itu? Jadi saya merasa tersinggung. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu keluarkan mereka yang datang melecehkan masyarakat kita. Apalagi mereka tidak menghormati TNI Polri, ngejek lagi, ya. Itu Rizik Syihab, saya nggak pernah anggap dia sebagai imam. Apa? Saya tersinggung sebagai orang Islam. Mana ada? Mestinya Rizik Syihab itu harus dimasukkan kepada yang namanya pelecehan terhadap agama Islam. Karena pada hari Maulid Nabi, dia justru apa? Berkata jorok. Dia justru melecehkan perempuan, menyebut-nyebut perempuan sebagai lonte. Dari mana? Ya, kemudian Rizik Syihab itu mengatakan bahwa dia tidak takut sama TNI Polri. Pak, jangan TNI Polri, saya bisa hadapan-hadapan. Saya orang sudah jujur aja. Saya juga orang nekat. Nekat Anda belum teruji. Saya punya nekat sudah teruji. Saya tidak perlu ada rombongan hadapi ini. Saya putra bangsa, ya, di Republik ini. Dari kecil saya besar di pasar dan di terminal. Sekarang saya menjadi pengacara. Siap taruh. Ya. Kalau ada pengacara yang bilang saya hebat, dia belum pernah dikriminalisasi. Saya sudah kenyang dikriminalisasi. Saya dikriminalisasi oleh aparat hukum. Saya tidak pernah menyalahkan presiden. Saya tidak pernah menyalahkan orang lain. Saya hanya menyalahkan siapa yang mengkriminalisasi saya. Anda menyebut Ahok adalah penista agama. Justru Rizik Syihab itu penista agama. Kenapa? Karena pada saat Maulid Nabi dia berkata kotor. Mestinya orang-orang yang bilang apa ini cinta agama Islam, ini Rizik Syihab itu adalah penista agama. Kenapa? Mana boleh ada orang berdoa di saat apa ini pendekkan umurnya, ya, Megawati Jokowi. Apa? Ya, Anda boleh membenci, tapi Anda ingat semua manusia ini milik Tuhan. Ya, tidak ada satupun manusia milik manusia, tidak ada, milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Ketika Anda berdoa untuk supaya seseorang pendek umurnya, maka Anda bukan lagi manusia, tapi sudah lebih daripada iblis. Ya, ingat, saya hari ini berapi-api karena kenapa? Saya merasa tersinggung, apalagi melecehkan TNI, melecehkan Presiden, melecehkan Polri. Ya, emangnya ini terusan saja, Bapak yang saya hormati, Bapak Gubernur DKI, ya, mohon maaf, saya bukan politikus. Anda membuat aturan
Supaya apa? PSBB, orang lain dihukum. Kenapa justru Anda yang menjadi orang yang terlibat dalam kerumunan tersebut? Ini kan peliplang. Maaf. Ya karena apa? Saya tahu si Rizik Syihab itu adalah pendukung Anda. Sehingga Anda ini sudah tidak menghormati. Ini yang nggak benar. Mestinya kalau kita mau equal sebagai negara hukum, tidak boleh ada excuse. Kepada para penegak hukum saya juga minta tegas. Mau gubernur kayak, mau menteri kayak, mau presiden kayak, kalau memang dia tidak sesuai, ya harus diluruskan. Ini nggak boleh ini, ya. Makanya kenapa bangsa ini nggak akan pernah berkembang karena orang-orang yang berfaham negatif itu dipelihara, ya. Nggak malu. Anda pikir Anda akan selamanya menjabat? Tolonglah gunakan kesempatan. Saya pengacara Guntur Laremba. Silakan Anda klik, ikuti saya punya YouTube pengacara Guntur Laremba dan Facebook saya. Saya tidak pernah berpihak kepada yang nggak benar. Saya adalah mahkamah kebenaran. Saya koreksi, ya. Saya bukan membenci personalnya, tapi saya membenci perilakunya. Sebagai warga negara, saya menyambut dengan baik, bahkan karpet merah kepada siapa saja tamu-tamu yang datang dengan kata-kata sopan. Tetapi ketika mereka berperilaku tidak baik, jangankan bilang orang atau tamu, saudara kita sendiri kita usir. Bagaimana mungkin ada seorang Rizik Syihab, hanya pendatang dari Timur Tengah sudah mau kuasai negara ini? Emangnya apa? Ini bukan negara nenek moyangmu, nenek moyang kami yang punya negara ini. Ya. Kemudian Maher itu siapa? Maher itu ngomongnya kayak seperti dia adalah sudah wakil Tuhan. Kemudian datang lagi Bahar Smith menghina, melecehkan presiden. Saya kecewa, saya tersinggung. Sebagai warga negara asli pribumi, bukan presidennya, tapi ini adalah suku saya ini, pribumi saya. Ya, kami orang pribumi taat, hormat, santun kepada orang lebih tua, apalagi orang punya jabatan. Tapi Anda melecehkan seperti itu. Kemudian pengikutnya yang sudah tersesat banyak. Anak-anak generasi kita, saya punya anak cucu, akan jadi terkontaminasi dengan perilaku mereka. Apakah negara ini mau kita biarkan supaya seperti Irak yang hancur lebur, seperti Libya, seperti Syria, ya, seperti Suriah, Lebanon? Masa kita mau seperti kayak gitu? Tolonglah kepada Anda, terutama kepada saudaraku, Bapak yang terhormat Bapak Fadlizon, berhentilah, ya. Bapak ini digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Tolong yang Anda bela adalah rakyat yang memang rakyat yang benar-benar rakyat yang membutuhkan pertolongan, bukan Anda membantu rakyat preman. Ya, saya melihat ini, waduh, saya tidak setuju. Fadlizon mengusulkan supaya Pangdam dicopot. Apa? Dia anggota dewan, dia wakil rakyat, bukan apa. Kalau wakil dewannya benar, silakan. Kemudian saya terus saja melihat daripada Rocky Gerung yang nggak punya prestasi tapi ngocehnya ke orang luar biasa, ya. Saya sedih. Saya sedih melihat orang-orang mereka itu yang yang merasa pinter tapi kepintarannya mereka hanya nyinyir. Anda ini boleh memberikan kritikan, tapi tolong sadari. Sebentar, apa ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ini kebetulan kan ada yang bertanya, Pak, terkait masalah penurunan baliho. Nah, menurut Bapak sebagai seorang pekerja hukum, siapakah yang berhak untuk menurunkan baliho itu? Apakah TNI Angkatan Darat ya, kalau TNI lah ya, ataukah pihak-pihak mungkin yang lain yang bisa menurunkan baliho? Soal penurunan baliho itu sudah jelas bahwa itu kan masalah perda. Satpol PP sudah menurunkan baliho itu. Tapi Anda harus ingat, Satpol PP di bawah Gubernur DKI. Jangan bilang Satpol PP, gubernurnya aja nggak bisa tegas. Ketika itu tidak ada ketegasan dari apa? Ini jangan kita berpura-pura lah ke orang bodoh. Satpol PP itu turunkan. Kemudian mereka yang pasang lagi. Jadi seolah-olah meledek, melecehkan. Ketika itu tidak bisa dilakukan karena mereka itu merasa sebagai seorang orang yang kuat, ya ini dilakukan oleh TNI, dan saya pikir TNI harus bertindak dan saya mendukung. Ya,